Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami pengumuman sekali lagi karena ada Bapak Ibu jemaat yang baru datang. Sementara waktu kita memberikan persembahan syukur, nanti posisinya masuknya lewat sebelah kanan, memberikan persembahan syukur. Setelah anak-anak kita memberikan persembahan syukur, baru Bapak Ibu orang tua memberikan persembahan syukur, jalannya
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita masuk hadirat Tuhan bersama 38 orang calon anggota SIDI untuk mengikuti ibadah peneguhan SIDI. Marilah kita semua berdiri, kita menghadap hadiratnya untuk beribadah, bersembah sujud kepadanya dengan angkat mada pujian, Kidung Jemaat 353 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Tuhan Yesus
Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, nas pembimbing pada kebaktian ini, Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Dalam
Dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, kita akan berdoa dan kita siapkan bacaan Alkitab dari Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu di dalam sukacita atas perkenananmu bagi kami dalam persekutuan yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati, pikiran, dan hidup kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan sungguh-sungguh dapat kami mentaatinya, dan semakin hari kami semakin diperbaharui, semakin berubah mendekat kepada Tuhan, dan kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang,
sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Salam. Bapak Mama kekasih Tuhan, ini hari sukacita besar bagi kita karena bersama ke-38 orang anak terkasih kita boleh ada memenuhi panggilan Tuhan saat ini untuk ada dalam peneguhan calon anggota SIDI. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam hidup ini, sering kita dengar orang bilang, sonde ada yang gratis di dunia ini. Kita parkir mobil, motor bayar. Kita jalan-jalan ke tempat umum, kamar mandi umum juga bayar. Itu hal-hal yang kita anggap kecil dan seharusnya son usah bayar. Hidup segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang gratis. Sampai mati. Kadang kita pikir mati itu sudah selesai ya, kita sudah tidak pikir apa-apa lagi. Tapi ketika kita mati juga kita harus menyelesaikan berbagai pengurusan kematian. Persiapkan kubur, kita juga membeli peti dan sebagainya. Dan itu juga uang, sonde ada yang gratis. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, sonde ada yang gratis ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita terima tidak begitu saja kita dapatkan, tetapi ada saatnya kita harus membalas bahwa segala sesuatu itu ada pamrihnya, ada balas jasanya di sana. Kita menerima bantuan dari seseorang hari ini, tetapi kemudian kita jangan pikir sudah selesai. Dia subantu sampai taju aman sudah. Besok terjadi sesuatu pada dia, kita juga memberi lagi, membantu lagi. Kalau sonde pasti orang bilang ini manusia son tahu diri. Bet tolong sandia ma bet susah, dia son tolong sambeta. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Petrus dalam bacaan kita juga menggambarkan bagaimana pola pikir dan sikap Petrus ketika dia berbicara dengan Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa maksudnya? Petrus mau bilang kepada Yesus, Yesus, botong suka tinggal semua. Yesus ajak kami untuk meninggalkan semua dan mengikut Engkau, mengikutmu. Tetapi apa yang kami peroleh? Apa untungnya saya mengikut Engkau? Itu yang dimaksudkan oleh Petrus.
Kalau kita baca, Bapak Mama, bacaan sebelumnya, perikop sebelumnya, itu bercerita tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya tersebut, dia menolak ajakan Yesus. Dia punya harta berlimpah, tapi ketika Tuhan Yesus bilang, tinggalkan hartamu dan ikutlah aku, dia bilang, son bisa. Besok cari susah setengah mati, beta mau menikmati bepung harta kekayaan, dan beta harus tinggalkan semua, beta harus bagi kepada orang lain. Weh sondes, karena harta juga tom bisa babunuh mati. Bagaimana dengan nasib para murid? Mereka meninggalkan kapal mereka, mata pencaharian mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan ladang mereka. Apa keuntungan kami mengikut Engkau, Yesus? Biasa hal ini juga mungkin ada dalam benak kita. Ikut Tuhan Yesus ini untungnya apa ya? Karena ada yang bilang ikut Tuhan itu indah, senang, segala sesuatu pasti ada. Tapi pada kenyataannya kok susah setengah mati. Ikut Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang gampang. Bapak Mama kekasih Tuhan, Petrus dia meminta jawaban dari Yesus, apa keuntunganku? Apa yang mau beta peroleh? Beda kalau kita masuk dalam satu anggota, Bapak Mama mungkin di Alfamart atau ada bisnis-bisnis, kita jadi member, anggota, pasti ada potongan harga di sana ketika kita membeli. Ada bonus dan sebagainya. Tapi bagaimana keuntungan kita mengikut Yesus? Yesus menjawab dengan tegas, bahwa jika karena aku dan Injil, seseorang dia rela mengorbankan segala sesuatu, keluarganya, hartanya, pekerjaannya, mata pencahariannya, maka ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Bapak Mama bayangkan, wah kita pikir ini luar biasa. Botong kasih tinggal semua, botong pikir wah kita akan menerima 100 kali lipat. 100 kali lipat yang dimaksudkan di sini apa? Bahwa mengikut Yesus memang tidak mudah. Kita dituntut untuk melakukan pengorbanan. Kadang kita punya anak sakit, kita punya istri, suami sakit, tapi karena pikir ini panggilan Tuhan, kita berdoa, urus bye-bye, minum obat dulu, Bapak pi pelayanan dulu, Mama pi pelayanan dulu, pulang baru potong pi dokter dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang, 100 kali lipat kamu akan menerima. Bapak Mama kekasih Tuhan, 100 kali lipat bermakna bahwa ketika kita merasa kita meninggalkan segala sesuatu dan mengutamakan Tuhan Yesus, maka berkat itu Tuhan siapkan bagi kita. Kita dipanggil untuk masuk dalam satu keluarga Allah, persekutuan orang-orang percaya. Dan di situ kita mendapat begitu banyak berkat, tidak hanya keluarga kita, tidak hanya dalam pekerjaan kita, tapi ketika kita ada dalam keluarga Allah, bersekutu bersama orang-orang percaya, maka satu dengan yang lain Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mendoakan, kita saling menopang satu terhadap yang lain. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, 100 kali lipat artinya sangat besar. Segala sesuatu Tuhan siapkan bagi kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Tapi kalau dia berpikir, dia maju satu langkah, dia bilang, sudahlah itu susah, bagian be pulang kembali. Son dapat 100 kali lipat. Dia diberikan kepercayaan untuk melayani,
Dia maju ada tantangan sedikit, hei kok terlalu susah, sama kayak beta hanya urus dia, beta mundur. Ada banyak tantangan mengikut Tuhan. Tetapi ingat janji Tuhan bagi kita hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka kita akan memperoleh upah. Upah ini bukan seperti yang ditawarkan, diberikan oleh dunia. Kalau kita berharap upah yang diberikan dunia, kita punya senang hanya sesaat. Kita menikmati hanya sementara. Tetapi pada akhirnya semua akan hilang lenyap. Kita kembali kepada debu dan tanah. Dan karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Dia mengajak kita untuk datang kepada Dia. Karena hanya datang kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus mengingatkan ikut Tuhan itu tidak mudah. Harus menghadapi banyak penderitaan. Dan dikatakan dalam firman ini, penganiayaan. Kita dianiaya. Kita dicaci maki. Kita ditunjuk-tunjuk. Pendeta itu makanan sehari-hari. Kita dicaci maki, kita ditunjuk-tunjuk. Kalau bisa kita juga dipukul. Itu harus bayar harga untuk mengikut Yesus. Tapi bukan berarti kita gagal sampai di situ. Karena Tuhan menjanjikan ketika kita setia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Mama kekasih Tuhan, firman yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kepada kita semua, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai saksi Kristus, bagi dunia ini kita orang terakhir. Orang pandang kita dengan sebelah mata, kita diremehkan, kita dihina, tidak masalah. Tapi bagi Allah, kita menjadi orang-orang yang terdahulu. Buat apa kita cari dunia yang binasa? Buat apa kita cari penghormatan manusia yang hanya sesaat? Tapi carilah penghormatan dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bahwa kita semua benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia dan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kita punya 38 orang anak, calon anggota SIDI. Mereka akan berkomitmen, berjanji untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak Mama orang tua, Bapak Mama Ani, saya tanya kepada anak-anak dalam rekoleksi pribadi, benar kamu siap mengikut Yesus? Mereka semua bilang siap. Kalau mereka bilang tidak siap, pasti luson usah sidi dulu. Tapi karena semua siap, Bapak Mama juga bilang, ikut sudah katekesasi, sidi sudah, mau kapan lagi? Mereka dengan jujur mereka katakan, panggilan ini juga ada yang karena orang tua suruh. Bapak suruh, Mama suruh, pi sudah, pi ikut sudah. Hari ini ajakan juru selamat datang kepadamu. Ya. Lewat papa, mama, saudara, keluarga, majelis di rayon. Ajakan juru selamat bagi kita adalah mari ikutlah aku. Ikutlah aku. Kita tahu konsekuensinya ya. Sekarang belum rasa apa-apa. Kita masih duduk manis-manis, ganteng-ganteng di sini.
Kita tahu nanti sebentar keluar, masing-masing dia akan bergumul dengan imannya. Dan pergumulan dengan iman itu terus berlanjut sampai kita mati. Hari ini kita bisa janji dengan manis kepada Tuhan. Di hadapan orang tua, Bapak Ani, Mama Ani, semua jemaat, kita akan berjanji dengan manis, dengan setia sampai air mata jatuh. Tapi faktanya, pulang, dongson datang gereja lain. Perjamuan juga 1 tahun 1 kali. Itu kalau ingat. Sidi mau buru-buru Sidi. Tapi tanggung jawab pengikut Tuhan itu harus dibuktikan. Karena kita bertanggung jawab bukan dengan pendeta, bukan dengan majelis, bukan dengan orang tua, tapi bertanggung jawab dengan Tuhan Allah. Hari ini kita janji manis-manis, besok potong supi ada di keliling di gereja-gereja lain. Baru kita bilang, weh, kok di Gamit itu son ada Roh Kudus nah. Hot baju begitu-begitu sah. Nah, kita cari apa sebenarnya? Keliling sini sana cari apa? Cari mendengar khotbah yang bagus, pengkhotbah yang hebat. Tapi iman kita bobrok. Kalau kita mendengar firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Datang benar-benar dalam kesiapan diri, maka tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tapi kalau datang dengan pikiran macam-macam, suson suka dengan orang, suba marah dengan orang, ini hati sonde kudus lai, percuma, tidak dapat apa-apa. Nanti baru kita kasalah orang lain lah, liturgi son betul, ibadah son betul, pendeta son betul, botong pindah sah. Masih baik ada di gereja-gereja lain. Ada yang menjadi Siti Nurjana. Dia bilang, kuson ada lagi di dunia ini yang terlalu ganteng selain dia. Banyak kita pu anak-anak nona dong. Terus orang tua bilang, Neo, suhamilna, urus sesudah. Papa mama kekasih Tuhan. Ini hari orang tua Bapak Ani dan Mama Ani bersama semua anak-anak. Kita punya tanggung jawab bersama. Jangan sampai Papa Mama bilang, oh ini hari dong sudah dewasa dalam iman, dong su mengaku percaya, sudah dong urus sudah. Dong mau jadi apa, nah itu dong pengurusan. Tidak. Kita akan berdiri terus bagi mereka, menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Sehingga anak-anak ini melihat ketekunan orang tua, iman kasih orang tua. Mereka juga akan terbentuk. Mereka juga akan semakin kuat dan kokoh untuk mempertahankan iman mereka. Sekali lagi panggilan ajakan juru selamat bagi ke-38 orang anak, juga bagi kita semua hari ini. Mari ikutlah aku. Pikulah salib. Pikul salibmu setiap hari. Siap menghadapi berbagai penderitaan, penganiayaan. Harus berkorban atas segala kesombongan, keegoisan kita. Kita harus merendahkan diri. Ikut Tuhan itu menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Yang mau saling menerima satu dengan yang lain. Yang mau mengasihi satu terhadap yang lain. Mampukah saudara dan saya mengambil tanggung jawab ini, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati? 38 kekasih Tuhan ini akan menjawab. Sebentar dalam pengakuan ikrar mereka dan selamat mempertanggungjawabkan janji dan imanmu kepada Tuhan dan jemaat sebagai saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hendak meneguhkan saudara dan saudari kita yang menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan mereka untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menjemput saudara-saudari berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin pada kebenaran? Yang kedua, apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah, saudara-saudari tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati? Yang ketiga, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota persekutuan Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor, dan dengan setia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil menggumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Griseldi Violeta Stefani Lenggu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, karena bagiku
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Kita ulangi, kasih turun masker. Cek. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Yumi Martinus, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena kemurahan. Matius 5 ayat 7. Ratna Junita Mateos, apakah jawab? Ya, saya berjanji dengan segenap hati. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Yiska Horlenci Neonleni, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Griselda Marisa Lianti Lenggu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, supaya apa yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas pasal 1 ayat 4. Ruth Sarmolia Malaikosa, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sebab aku telah mengutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Welmince Pitronella Nuban, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Jenri Alfionita Sanak, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Dewi Devita Mbau, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kristi Elsadai Nuban, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Jessica Teresa Patola, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Once Priscilla Ton, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Laura Rosiana Haning, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia pasal 5 ayat ke-24. Juliastri Erika Ndun, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1.
Martelda Sanak, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Amsal pasal 4 ayat 8. Yuni Satria Martinus, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Sinardi Nenomata, apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dan percaya dengan segenap hati. Akuilah dia dalam segala hal, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 pasal 6. Omong yang tegas, yang jelas ya. Kalau tidak nanti ulang. Sinardi Nenometa, apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dan percaya dengan segenap hati. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Tiara Yudea Mayopu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Eliana Nenobais, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 6 ayat 38. Eliani Nenobais, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 4. Kesia Grace Afrilin Hitarihun, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Gracela Krisandra Bauneno, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Jessica Orisa Karisimandun, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Fani Cornelia Mbuik, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Martina Yovita Sede, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, sebab itu tempuhlah jalan orang benar dan peliharalah jalan-jalan orang baik. Amsal 2 ayat 20. Wine Yolanda Avanti Vanggidai, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Adinda Rianti Safitri Bola, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur pasal 3 ayat 4. Alexander Tefbana, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apabila engkau menjadi marah, janganlah engkau berbuat dosa. Jagalah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4
ayat 26. Surya Glenaldo Ndun, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Mark Giovin Dun, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Stanley Adrinus Mbau, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, ujilah segala sesuatu dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Yosua Riko Geraldi Neno, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, dan apa saja yang engkau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Yandri Hala, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan Amsal. Ulang. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Tony Takur Singh Adam, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Devri Emmanuel Neonleni, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Wiratama Kresna Bayu Foinale, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dari Efesus 2 ayat 8. Adris Naat, apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dan percaya dengan segenap hati. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 121 ayat 2. Windri Naaman Oimatan, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Berdasarkan perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan mendengar pengakuanmu, maka kami meneguhkan kamu selaku anggota Sidi Gereja Protestan di Indonesia, dalam Gereja Masehi Injili di Timor, dan meluaskan kamu turut memuliakan perjamuan kudus. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau telah memanggil anak-anak-Mu ini, dan kini mereka telah berlutut seraya menyerahkan diri kepadamu, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah mereka beralas dan berakar di dalam kasih-Mu, melebihi segala akal manusia. Karena itu sambutlah dan berkatilah mereka ini, ya Bapa. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Para anggota Sidi Baru, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudari ini dalam persekutuan orang-orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan pelayanan
bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja itu. Silakan menghadap kembali ke mimbar. Saudara-saudari anggota SIDIP yang baru saja menerima berkat Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan menunggui keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji kebesaran kasih-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas perkenanan Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah-Mu bersama dengan ke-38 orang anak kami yang telah diteguhkan menjadi anggota SIDI. Bersama orang tua, Papa, Mama Ani, semua keluarga besar, kami boleh ada bersama-sama bersukacita. Dan karena itu Tuhan, sempurnakan setiap sukacita kami dan kuatkan, teguhkan kami untuk setiap tanggung jawab iman yang telah kami ikrarkan. Dan biarlah di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mampu melakukan di dalam hidup tiap-tiap hari. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur Tuhan juga telah menyertai setiap proses yang berlangsung dalam pembelajaran katekisasi sampai hari ini. Mereka di hadapan Allah dan jemaat telah mengikrarkan janji komitmen mereka untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Mereka tentu akan menghadapi berbagai tantangan di dalam mereka bergumul dengan iman, di dalam setiap panggilan yang Tuhan nyatakan. Masa muda mereka menjadi masa di mana mereka juga akan mengalami banyak godaan, sehingga kadang membuat mereka lemah, jatuh, dan meninggalkan Tuhan. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman anak-anak, supaya janji mereka hari ini, komitmen mereka hari ini, bukan hanya sebatas kata-kata yang keluar tanpa pertanggungjawaban, tapi mereka sungguh-sungguh menghayati. Mereka mau melakukan dengan setia apa yang telah mereka ikrarkan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, semua orang tua, Bapa, Mama Ani, yang setia mendampingi mengantar mereka sampai di sini. Tuhan terus menyertai dan memberkati dalam setiap kehidupan anak-anak, dalam iman dan perbuatan mereka. Mereka terus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Ya Allah, Tuhan kami semua yang ada di sini, kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari Tuhan. Tapi biarlah semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin merenungkan, menghayati bagaimana penderitaan Kristus, kematian Kristus untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Jangan kami sia-siakan setiap pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang terbatas, yang memberi pengajaran, yang mendidik, yang mengasuh, tapi Tuhan yang akan menolong, menyempurnakan semuanya. Biarlah di dalam penyertaan kasih setia Tuhan, kami semua boleh berjalan di dalam kehendak dan firman-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, di dalam persekutuan yang indah ini, kami juga bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Dan berkat-berkat yang ada, kami boleh bawa ke hadapan hadirat Tuhan sebagai korban syukur kami. Berkenanlah Bapa menguduskan dan memberkati setiap persembahan kami. Dan berkati hidup kami Bapa menjadi ibadah yang sejati, yang senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan,
dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami semua hendak kembali melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Masing-masing anak bersama keluarga yang akan melanjutkan syukur sukacita mereka bersama. Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Tuhan sertai, memberkati, dan sempurnakan sukacita yang mereka rasakan saat ini. Biarlah kami semua kembali dengan selamat dan sejahtera, dan bersama-sama kami mau berdoa menurut doa yang Yesus ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Majelis Jemaat Bethesda Molava kami sampaikan selamat dan terima kasih bagi jemaat Tuhan, baik itu jemaat Bethesda maupun jemaat tamu yang berkesempatan untuk hadir dalam kebaktian peneguhan siri saat ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita ikuti informasi pelayanan hari Kamis. Hari Kamis tanggal 30 September 2021. Di tempat yang pertama saya sampaikan bahwa kebaktian peneguhan siri saat ini dipimpin oleh Pendeta Sylvia JC Feroset SSI, Ketua Majelis Jemaat Bethesda Molava. Untuk itu atas nama Majelis Jemaat kami sampaikan terima kasih pada Ibu Pendeta. Kami mendoakan Ibu dan keluarga kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di tempat yang kedua saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan presbiter yang hari ini bertugas, organis, mandu lagu, dan tim multimedia, serta semua yang mendukung liturgi hari ini. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya di tempat yang ketiga atas nama Majelis Jemaat Bethesda Molava kami menyampaikan selamat berbahagia bagi 38 anak Tuhan yang hari ini telah diteguhkan menjadi anggota sidi baru. Doa kami kiranya Tuhan memberkati. Kami sampaikan informasi perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, dalam 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama jam 3 sore, itu untuk rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 13. Sementara perjamuan yang kedua jam 5 sore, itu untuk rayon 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Untuk itu penggembalaan akan dilaksanakan pada kebaktian utama hari Minggu, baik itu di dalam kebaktian pertama, kedua, maupun ketiga. Terakhir Bapak Mama, kehadiran jemaat hari ini laki-laki 101, perempuan 200 orang, jumlah yang hadir 301 orang. Demikian informasi pelayanan, Tuhan memberkati kita semua, salam. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari berdiri. Kita angkat pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memimpinku
kekasih-kekasih Tuhan sekalian dengan selamat dan sejahtera. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Melengkapi rasa syukur kita atas anugerah Tuhan, atas kejadian yang hari ini sama-sama kita rasakan bersama keluarga dan anak-anak anggota Sidi Baru. Mari kita tenang sejenak, kita berdoa, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas apa yang Engkau beri, atas kesempatan yang sudah terjadi bagi kami semua. Kami percaya bahwa dalam setiap kesempatan terbaik Engkau turut ambil peran, Engkau turut campur tangan untuk membuatnya semua berhasil sesuai dengan rancangan-Mu. Kami lemah, kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami percaya bahwa dengan campur tangan-Mu, dengan penyertaan-Mu, kami kuat, kami dimampukan untuk melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Bapa, bersama-sama dengan 38 anggota Sidi Baru hari ini, kami bersama-sama bersyukur bersama keluarga yang telah menyediakan segala sesuatunya bagi anak-anak ini maupun bagi kami semua. Apa yang telah disediakan sebelum kami nikmati, kiranya Tuhan mau menjangkau, Tuhan berkati, agar semuanya layak dan bisa kami santap serta mendatangkan guna bagi tubuh kami. Bapa, kami juga teringat akan orang-orang yang ada di sekeliling kami, janda, balu, yatim piatu yang saat ini tidak bisa menikmati berkat seperti yang kami nikmati. Tuhan tolong cukupkan berkat bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka minta dan peruntukan bagi mereka. Bapa, ada begitu banyak permintaan, ada begitu banyak hal yang kami syukuri, tapi kami percaya bahkan sebelum kami mengucapkan, Tuhan sudah mengetahui. Kami alaskan doa syukur ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami. Ini doa kami, ini rasa syukur kami. Dengar, sambut, dan jawab doa kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon kita tetap duduk seperti ini, nanti kita dilayani oleh teman-teman dari belakang untuk kita snack bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, menjaga jarak, dan kita dilarang untuk berjabat tangan. Dan sebentar saya akan memandu kita untuk kita foto bersama, yaitu yang pertama anak-anak yang sudah di sini tadi bersama Ibu Pendeta sekalian dengan keluarga. Untuk itu saya mohon kepada adik-adik semua untuk bisa bangkit berdiri dan tolong geser kursi ke samping kiri kanan ya. Tolong diangkat.
sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kita foto bersama. Yang pertama, anak-anak yang sudah sini tadi dengan Ibu Pendeta. Setelah dengan Ibu Pendeta, baru saya panggil satu persatu untuk foto bersama dengan Ibu Pendeta, terus dengan keluarga, dengan orang tua atau wali. Tim multimedia, kami mohon untuk tolong bergeser kameranya.